Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita beri aplaus untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini diucapkan selamat sore dan selamat datang bersekutu pada ibadah syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam ibadah syukur. Dan mengawali ibadah ini saya akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Merdeka! Kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang dianugerahkan Allah bagi bangsa kita. Pengorbanan jiwa dan raga para pejuang telah mempersembahkan hidup mereka agar bangsa Indonesia merdeka untuk meraih cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. 77 tahun negara tegak berdiri dengan beragam suku bangsa, bahasa dan kepercayaan. Banyak hal yang telah dialami bangsa kita dalam perjalanan waktu yang panjang. Kita mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia. Mari dengan rasa cinta tanah air dan gelora kemerdekaan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tuhanlah yang telah menganugerahkan hari yang indah bagi kita untuk mensyukuri dan menikmati anugerah Tuhan yang indah dan mulia. Mari kita bersyukur kemerdekaan negara kita ini dalam perenungan tema luputkanlah dan lepaskanlah. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dan derita, kebimbangan dalamnya, pun bersuka yang abadi di sinarmu menyerah. Saudara-saudara sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Merdeka! Merdeka! Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian sekalian, saudara-saudara. Damai sejahtera dan kasih-Nya juga menyertaimu. Merdeka! Merdeka! Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 49, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Amin. Dari yakinku teguh
Marilah saudara-saudara sekalian, dengan sesal dan malu kita mengaku salah dan dosa kita yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Di tengah syukur berbangsa, kami mengaku bahwa dalam perjalanan sebagai satu bangsa yang merdeka, kerap muncul ambisi untuk berkuasa dan memperkaya diri. Kami yang disebut pemimpin justru mengambil milik rakyat bagi kepentingan pribadi. Bahkan di beberapa tempat telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk membelokkan keadilan dan meraup keuntungan bagi kelompoknya. Kasihani kami ya Tuhan. Kami mengaku kebebasan berpendapat, kadang berjalan tanpa batas, sehingga kami sering menyebarkan kebencian dan permusuhan yang dapat memicu konflik antar sesama anak bangsa. Kasihani kami ya Tuhan. Kami mengaku sebagai gereja, kami tidak peduli dengan sesama dan alam sekitar. Kami suka menutup mata melihat keadaan sekitar kami dan tidak mau berbagi berkat bagi yang berkekurangan. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Maha kasih yang ilahi. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Saudara-saudara, untuk firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kesempatan
bersama dengan seluruh anak bangsa hari ini. Kami pun dalam jemaat Rama, terlebih khusus kami yang hadir dalam ibadah ini, mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kemerdekaan 77 tahun. Luar biasa Tuhan berkarya buat bangsa dan negara ini. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, mampukan kami mengertinya, sehingga seruan kemerdekaan, makna kemerdekaan itu sungguh-sungguh menjiwai hati kami sebagai orang-orang percaya pula kepadamu, supaya hidup kami semakin berkenan ketika kami bertanggung jawab dalam segala apapun, dalam peraturan dan apapun yang kemudian kami jalani di bangsa dan negara ini. Ampuni salah dosa kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini dalam pemaknaan kemerdekaan 77 tahun negara Republik Indonesia yang merdeka ini, dari Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah, dan kepada anak yatim belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih ketika kita melakukannya dalam seluruh bagian kehidupan kita. Kure sumangak puang. Luputkanlah dan lepaskanlah. Itu tema kita dalam ibadah kita pada saat ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Jadi Indonesia tidak merdeka 1 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, tetapi Indonesia telah merasakan kemerdekaan itu selama 77 tahun. Waktu yang cukup panjang. Saudara-saudara, jika orang kemudian seringkali sekarang ini bertanya-tanya, betulkah negara kita sudah merdeka? Pertanyaan itu menurut saya ada sedikit aneh. Kita sudah hari ini kita sudah 77 tahun merasakan kemerdekaan. Tapi mengapa masih ada orang yang ragu apakah kita sudah merdeka? Ternyata yang mereka maksud itu mereka belum merdeka, atau sebagian orang merasa belum merdeka oleh karena hal-hal kecil, misalnya mereka pergi ke pelosok lalu kemudian mereka mendengar
orang-orang di pelosok terpencil itu mengatakan belum ada jalan di sini, belum ada listrik di sini, rasa-rasanya kami belum merdeka. Oh, ternyata yang disebut mereka belum merdeka itu kalau sebagian besar di tempat yang lain itu ada jalannya, mulus jalannya, ada listriknya, lalu mereka tidak. Mereka katanya yang belum merdeka. Jadi saudara-saudara, sebenarnya pemahaman paling sederhana tentang kata merdeka itu dari pikiran sederhana orang-orang itu, mereka pikirkan bahwa itu karena mereka masih merasakan penderitaan sementara orang lain sudah tidak menderita hal-hal seperti itu. Saudara-saudara, dalam perikop pembacaan kita tadi, Mazmur 82, ada satu situasi atau suasana yang diceritakan oleh pemazmur dalam bagian ini yang berkisah tentang bagaimana tuntutan Allah kepada orang percaya untuk bertanggung jawab dalam setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi saya mengatakan saudara-saudara bahwa kehadiran Tuhan itu pasti membawa kebebasan, kemerdekaan, dan kebaikan dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itu selalu membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan hadir, apalagi dalam pemahaman umat Israel pada saat itu, mereka harus betul-betul melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan yang telah hadir dalam hidup mereka untuk membebaskan mereka. Tetapi saudara-saudara, kenyataan itu berbalik. Kerinduan Allah, keinginan Allah supaya bangsa Israel itu betul-betul memahami bahwa Allah telah hadir dalam hidup mereka dan mereka seharusnya telah bebas, merdeka, merasakan sukacita dan damai sejahtera, ternyata itu belum. Mengapa belum? Mazmur 82 dikarang oleh seorang yang bernama Asaf. Mazmur Asaf. Asaf, kalau kita perhatikan, adalah seorang pribadi yang kemudian dalam sebuah kelompok disebut sebagai kelompok pemandu lagu atau penyanyi, dan fungsinya sangat vital, sangat penting di bait suci pada saat itu. Dan Daudlah yang menunjuk Asaf ini menjadi pemimpin kelompok pujian. Ketika Salomo membangun bait suci, kelompok Asaf ini juga menjadi kelompok yang sangat penting. Apa yang kemudian ditulis oleh Asaf dalam Mazmur 82 ini? Dimulai dari ayat 1, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Allah membandingkan dirinya dengan Allah-Allah lain. Allah dalam huruf kecil dalam perikop pembacaan kita tadi. Allah berdiri dan dibandingkan dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang biasa disembah pula oleh orang Israel pada saat itu. Ternyata saudara-saudara, ketika kita menyembah Allah tapi kita juga masih menyembah kepercayaan yang lain atau kepada ilah-ilah lain, ternyata kadangkala itu menjadikan kita juga menjalani kehidupan yang tidak baik. Pasti ada saja sesuatu yang jahat yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita, menduakan Allah itu. Kondisi itu diceritakan dalam ayat selanjutnya. Firman Tuhan, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Ketika mereka menyembah Allah, tetapi pada kesempatan yang lain mereka masih percaya kepada Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain, maka ternyata dalam kehidupan mereka bertindak sebagai orang yang kejam kepada sesamanya.
dan terutama kepada orang-orang yang punya kekuasaan, punya otoritas, punya jabatan, seperti pemuka-pemuka masyarakat di Israel, pemuka-pemuka agama di Israel. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya otoritas seperti itu lalim, jahat, memanfaatkan orang-orang yang jahat dilindungi, orang-orang yang mencari kebenaran diabaikan. Itulah kondisinya kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah atau menduakan Allah. Dan sebenarnya perkataan Tuhan Allah langsung dalam ayat yang kedua itu menarik sekali, saudara. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Tuhan mau mengatakan kepada mereka begini: kalau kalian melakukan kelaliman, kejahatan dalam waktu yang lama, kalian enak-enak saja kah begitu? Kalian tenang-tenang saja kah itu? Tidak terusikkah hati kalian ketika dalam waktu yang lama kalian melakukan kelaliman? Apakah tidak ada sesuatu yang bergolak dalam pikiran dan hati kalian ketika kalian yang umat Tuhan ini, umatku ini kata Tuhan, yang harusnya melakukan kebaikan, mengusahakan keadilan, tapi kok kalian lalim? Kalian kok tidak adil? Kok kalian melakukan yang seperti ini, seperti itu? Kalian tidak apa-apa dengan kondisi seperti itu? Seperti itu juga pertanyaan Tuhan kepada kita sekalian. Kita semua disebut Tuhan. Kita sering kali menyebut diri kita anak-anak Tuhan, anggota gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Lalu ketika kita melakukan kejahatan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, Tuhan mengatakan kepada kita seperti ini: kalian enak-enak saja ya melakukan yang begitu. Tidak ada beban melakukan yang begitu. Dan ternyata ketika orang Israel tidak merasa seperti itu, maka disitulah sebenarnya mereka tidak merdeka. Mereka tidak bebas. Karena tanpa sadar dengan kejadian seperti itu, dengan kelakuan seperti itu, mereka sebenarnya masih dijerat dengan satu keberadaan di mana mereka sungguh-sungguh tidak menikmati kehidupan yang lebih baik dari Tuhan. Ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Berilah keadilan, bangunlah yang Allah, berilah keadilan. Pengharapan pada saat itu, demikian juga pengharapan itu harus muncul dalam kondisi kita sekarang. Bahwa Allah yang kita nantikan yang akan mengadili, yang akan menghakimi segala ujung dari kehidupan kita masing-masing. Jangan pernah kita saling menghakimi ketika kita masih sama-sama hidup di tengah-tengah dunia ini. Itu kan buktinya sekarang ya. Soal kejahatan, soal ketidakbenaran dan lain sebagainya. Semua belum berproses misalnya. Semua belum berjalan sesuai dengan apapun yang namanya aturan dan peraturan yang ada dan lain sebagainya di media sosial itu. Coba kata-kata penghakiman, seakan-akan yang menghakimi itu tidak ada kesalahannya juga. Dan kan rata-rata begitu. Orang yang cepat menghakimi sesamanya, saudara-saudara, yakin dan pasti orang itu lebih banyak kesalahannya. Orang yang cepat menghakimi seseorang dalam kehidupannya, pastikan bahwa orang itu tidak sama sekali benar dalam hidupnya. Karena orang yang tidak cepat-cepat menghakimi adalah orang yang merasa bahwa dirinya pasti lemah. Dalam banyak kesempatan, dia pasti punya banyak kekurangan dalam hidup ini. Sehingga keberadaan hidupnya ketika itu masih ada, dia pahami itu pasti berasal dari kasih karunia Allah kepadanya. Dia ada dalam kehidupan hari ini semua karena kasih dan karunia Tuhan kepadanya. Nah, oleh karena itu panggilan Tuhan kepada orang Israel dalam Mazmur 82 itu
menariknya begini. Pertama, orang Israel harus sadar, bahkan kita juga harus sadar, bahwa kehidupan kita di bumi ini dipantau oleh Tuhan. Dan bukan hanya dipantau oleh Tuhan, pengadilan itu sementara berlangsung dari sorga hari ini kepada kita. Dan ujung dari penghakiman itu nanti, saudara-saudara, ketika Kristus datang untuk kedua kali. Sepanjang kehidupan kita hari ini, apakah sudah berkenan kepada Tuhan? Nah, di tengah-tengah pengadilan Allah yang sementara berlangsung dalam kehidupan kita hari ini, apa yang harusnya kita lakukan? Belalah hak-hak orang yang tertindas. Lakukanlah apapun yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan keadilan dalam hidup mereka. Dan saya yakin saudara-saudara bahwa ungkapan saya yang terakhir itu masih sangat umum. Orang Kristen diajak untuk adil, untuk bersikap yang baik dan lain sebagainya, ungkapan umum semua itu. Saya masuk dalam ungkapan-ungkapan yang lebih sederhana. Pengalaman saudara-saudara, kita seringkali berdoa seperti ini. Doa makan ya, doa berkat. Di akhir dari doa kita itu, doa makan kita, doa berkat kita, kita seringkali mengatakan, Tuhan terima kasih untuk makanan yang tersedia saat ini di sini. Tapi Tuhan, tolong juga orang-orang yang kekurangan di luar sana, orang-orang yang kelaparan di sana, di luar sana dan seterusnya. Mungkin doa kita benar, tapi ketika kita simak itu lebih dalam, maka kita ini bukan Tuhan yang kita suruh-suruh. Tidak usah kita kasih tahu Tuhan, karena Tuhan sudah tahu. Kita yang harus, saudara-saudara. Oleh karena itu saya senang orang berdoa begini, Tuhan ajarkan kepada kami pula, sekalipun hari ini kami menghadapi makanan minuman, ajarkan kepada kami Tuhan untuk rela berbagi dengan sesama kami, apapun yang kami miliki Tuhan. Kan begitu, jangan tunggu orang kaya dulu atau menjadi kaya dulu untuk membantu orang kan. Jangan tunggu punya uang dulu baru membantu orang. Oh, terlalu banyak orang yang lalai. Terlalu banyak yang kita lalaikan dalam kehidupan ini kalau tunggu kaya dulu. Itu kan biasa juga doa kita begitu ya. Gerakkan hati orang-orang kaya Tuhan, orang-orang berkelebihan dalam hidup mereka untuk membantu orang-orang miskin. Kapan kita? Dan oleh karena itu Tuhan menginginkan kita semua yang mendengar firman Tuhan saat ini untuk berlaku adil kepada sesama. Apapun yang bisa kita bantu. Sekarang ini saudara-saudara, kalau kita tidak bisa membantu materi seseorang, bantu dia dalam doa. Kalau kita tidak bisa membantu orang yang menghadapi pergumulan dan tantangan hidup dalam kehidupan mereka, paling tidak minimal yang kita bisa lakukan, jangan menambah penderitaan mereka dengan menceritakan sesuatu yang lebih membebani mereka. Doakan saja kan begitu. Kalau kita tidak bisa membantu seseorang dalam kehidupan ini supaya kita lebih adil, saudara-saudara, mari kita terus berdoa supaya orang-orang yang menghadapi pergumulan dan tantangan hidup yang berat dalam kehidupan mereka hari ini, itu betul-betul bisa merasakan sesuatu yang membuat mereka sadar, mengerti, dan menemukan jalan balik yang lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi sebenarnya mengisi kemerdekaan dalam pemahaman iman kita cukup sederhana. Mari kita melihat dari Galatia pasal 5, ada penekanan yang luar biasa tentang kata kemerdekaan di sana. Dalam Galatia pasal 5 itu ayat 1 dikatakan bahwa Kristus itu memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita dalam artian bahwa karena kita ini berdosa, tidak layak lagi untuk menikmati kehidupan, lalu bentuk keadilan Allah itu adalah ketika Dia memang mau menghukum kita, tapi melalui anaknya. Anaknya harus mati. Anak tunggal Bapa, Yesus Kristus, harus mati. Itu kan keadilan Allah. Keadilan dalam kasih yang luar biasa. Yang jahat harus tetap dihukum. Dan oleh karena itu, penghukuman itu tetap dinyatakan Allah, tetapi melalui anaknya, karena Dia sangat mengasihi kita.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keadilan kasih Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita diajak untuk menyatakan keadilan atau hidup dengan cara-cara yang adil dalam hidup ini, itu berarti pemahaman kita adalah keadilan itu harus tetap kita lakukan dalam hidup kita. Mengapa? Allah telah lebih dahulu adil kepada kita. Kalau orang mau mengajak kita, kasihi sesamamu manusia, itu perintah sudah dari dulu. Sudah dalam firman Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bagian itu saudara-saudara. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita di sekitar kita ya, dalam rumah tangga kita, tetangga kita, dalam komunitas persekutuan atau komunitas manapun di tempat kerja dan lain sebagainya, kita hadir di sana sebagai orang-orang yang telah lebih dahulu mendapatkan keadilan Allah, pengampunan dari Allah, kasih Allah. Sehingga kita selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini ke depan, dalam mengisi kemerdekaan kita, marilah kita memandang bahwa ada begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Tema kita, luputkanlah mereka, lepaskanlah mereka dari segi-segi kehidupan yang semakin memberatkan dalam kehidupan kita hari ini. Supaya dengan demikian kita bersama dengan mereka, apapun kondisinya, terus menjalani kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Dalam saat teduh kita saat ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan puisi. Ini tanahku. Di tanah ini ayahku lahir. Di tanah ini lahir leluhurku. Nenek mengandung ibuku. Aku dan juga kamu lahir dari rahim ibu, berbungkus darah ibu. Kita lahir di tanah ini. Tanah kami bersungai, berlaut samudera, berbukit, bergunung, berngarai, berjurang. Tanah kami kaya, aneka pohon beragam jenis, aneka buah beragam rasa, aneka daun beragam warna, aneka warga beragam puak, aneka agama beragam syariat, aneka budaya beragam tradisi, tumbuh subur bersesama. Di tanah berair ini
Tanah ini sekeping bumi, diletakkan di garis matahari. Tanah berair ini berudara. Tanahnya gembur, subur. Airnya segar dan jernih. Udaranya enak, bersih. Hanya dengan rasa syukur, ia adalah surga. Bila aku kumur, airnya berasa pahit, udaranya menyesakkan, dan tanah ini bagai neraka yang luas. Tanah ini, air dan udaranya di sini pusara ayah dan ibu. Di sini moyangku terkubur. Di sini nafas dilepas. Di surga bumi ini tumpah darahku dan darahmu. Di tanah surga ini nafas kita dilepas. Ayo, tanah ini milik kita. Kita juga bersepakat menyebutnya Indonesia. Ayo kita junjung, tak perlu kita menjelekan Indonesia kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman atau segala waktu. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, dan pada saat ini dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama.
di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi ungkapan syukur kita, dan kita akan dibimbing Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu dalam doa
Doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang Tuhan karyakan dalam hidup kami. Jika di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun hari ini, kami melihat bagaimana Engkau mengasihi bangsa ini, sehingga melalui pengorbanan para pahlawan di masa yang lampau, yang tertumpah darahnya untuk kemerdekaan ini, semangat untuk membela orang-orang yang lemah, menghindarkan setiap orang dari penindasan dan ketidakadilan orang lain atau bangsa lain. Itu telah terwujud di bangsa ini Tuhan 77 tahun di masa yang lalu. Dan sekarang terlebih kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, berikan semangat seperti itu pula Tuhan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mewujudkannya sebagai tindakan iman kami kepadamu. Bagaimana Engkau telah menyatakan keadilan-Mu bagi kami dengan melepaskan kami dari jerat dosa-dosa kami dan memerdekakan kami melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Kiranya itu menjadi landasan bagi kami untuk terus menyatakan keadilan bagi orang lain, menyatakan kasih dan pertolongan kepada setiap orang, sehingga dengan demikian kehidupan kami selain menjadi warga negara yang baik, kami juga menjadi warga kerajaan sorga yang bertanggung jawab dan beriman. Tuhan, kami mau berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Demikian halnya dengan pelayanan di tempat ini, Tuhan jadikan semua bagian pelayanan di dalam jemaat ini sebagai bagian untuk kehidupan kami di hadapan Tuhan, terlebih juga sebagai saluran berkat-Mu bagi orang-orang lain di sekitar kami dimanapun. Sehingga kehadiran gereja bukanlah untuk hadir bagi dirinya sendiri. Kehadiran gereja dan jemaat di tempat ini bukanlah supaya kami sendiri yang menikmati persekutuan itu, tetapi kami menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus sampai akhir zaman dan menjadi saksi-saksi keadilan Tuhan untuk menyatakan yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di tengah-tengah pergumulan karena rasa sakit yang dialami, ada begitu banyak jemaat-Mu, bahkan dalam beberapa keluarga di mana mereka merasakan kehilangan dan duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang dikasihi. Tuhan kiranya memberkati, mengasihi, menguatkan dan menghiburkan kami semua. Tuhan, kami telah membawa persembahan syukur kami dalam ibadah ini, berkati sehingga dapat dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan di dalam jemaat. Berkati kami selanjutnya Tuhan, berkati negara dan bangsa ini. Berikan keamanan, berikan kesejahteraan di dalamnya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat kepada mereka. Pakai sebagai alat damai sejahtera-Mu, mendatangkan kebaikan bagi seluruh lapisan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak hal yang berjalan tidak seturut dengan kehendak-Mu di bangsa dan negara kami hari ini. Justru dalam keadaan itu pakai kami semua Tuhan, apapun yang mampu kami lakukan supaya kondisi di sekitar kami menjadi lebih baik ketika kami bertindak sebagai orang-orang yang terus mewartakan kasih kemurahan Allah di sekitar kehidupan kami, di lingkungan kami, dan terus berdoa bagi bangsa ini dan bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga sekalipun di sana sini atau bahkan dalam komunitas kami sendiri ada begitu banyak hal yang tidak berkenan kepadamu, ada begitu banyak orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, paling tidak kami percaya dalam kuasa Roh Kudus setiap orang boleh menemukan jalan yang terang, jalan untuk kembali kepadamu,
Sehingga dengan demikian kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan ke depan ini. Pimpin sertai kami selanjutnya menjalani hari hidup kami. Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan memaknai petunjuk hidup baru yang akan mengantar kita menjalani kehidupan kita ke depan ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Roma 13 ayat 3. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Saudara-saudara, pergilah, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kita dan menyanyikan Ku Naikkan lagu yang merdu. Ku naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan. Sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakendek nananyan balon siapa udi yang tu belang napa pada dini tu sakka sayana mintuna tu ni pada di lendur maelona babu tu kamau paran lakon gehariti Mombok buntu masih atasi siamin tuku katuawan yang sundun siamala
Bangkit Tupaka Masemi Sipatumokan okuang Makur resumana. Dilanjutkan dengan lagu-lagu nasional. Bisa berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Lagu yang kedua. Kita gentar membela yang benar. Kita gentar dan kita diserang. Kita gentar membela yang benar. Maju serentak, Tentu kita menang. Bergerak serentak menyerang terjang. Tak gentar menyerang majulah menang. lagu yang ketiga. Semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Merdeka. Ya, melengkapi sukacita, panitia menyiapkan makanan dan minuman. Cukup mengenyangkan. Silakan keluar dan menikmatinya. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Tanah airku Indonesia, negeri yang amat ku cinta. Tanah Tumpah
Tuhan.